Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia dengan NIM 43228 dari kelas KPI 2A dari kelompok 9. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang kerajaan Utsmani. Asal-usul Utsmani. Nama kerajaan Turki Utsmani diambil dan dibangsakan oleh nenek moyang mereka yang pertama, yaitu Sultan Utsmani Ibnu Saudi, Ibnu Ortogol, Ibnu Sulaimansyah, Ibnu Kiya'ab, kepala kabilah Kap di Asia Tengah. Turki Utsmani berkuasa sejak abad ke-13 sampai abad ke-19. Raja pertama Turki Utsmani adalah Utsman, dengan gelar Padishah Alu Utsman, atau Raja dari keluarga Utsman. Setelah Ertugrul meninggal dunia pada tahun 1289 Masehi, kepemimpinannya dilanjutkan oleh putranya yaitu Utsman. Putra Ertugrul inilah yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Utsman. Wilayah kekuasaan Utsman cukup luas, yaitu meliputi semenanjung Balkan, Asia Kecil, Arab Timur Tengah, Mesir, dan Afrika Utara. Turki Utsmani berkuasa sekitar 7 abad dengan 37 sultan. Yang pertama, kondisi sosial dan politik kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya, kerajaan Turki Utsmani pada abad ke-17 banyak mengalami kemunduran. Pada abad ke-17 sampai abad ke-18 terdapat perubahan penting dalam sejarah Turki Utsmani. Berakhirnya ekspansi kerajaan Turki Utsmani, lembaga-lembaga pemerintahan seringkali kehilangan kemampuan militer dan administrasinya, dan kerajaan dalam posisi tertekan dengan regresi ekonomi, pemberontakan rakyat, dan beberapa kekalahan militer. Perseteruan antara pemerintahan pusat dengan elit lokal untuk mengontrol pendapatan pajak dari rakyat muncul ke permukaan, dan kekuasaan dialihkan dari pemerintah pusat kepada kelompok Janissary, ulama, dan keluarga Utsmani yang telah mampu dalam pemerintahan pusat. Munculnya kemunduran Turki diawali dari kekacauan pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Muhammad III, pengganti Murad III. Dalam situasi seperti ini, dimanfaatkan oleh Australia sehingga mampu memukul mundur kerajaan Utsmani. Keadaan semacam ini terus berlangsung sampai pada masa pemerintahan Ibrahim pada tahun 1640 sampai 1648. Dan puncak kehancuran pemerintahan Turki Utsmani pada abad ke-17 terjadi pada masa Mustafa pada tahun 1617 sampai 1618 Masehi. Di masa Sultan Ahmad I, Persia mengadakan perlawanan terhadap Turki Utsmani. Dan pada tahun 1612 Masehi, suatu perjanjian damai ditandatangani yang sangat menguntungkan Persia. Pada tahun 1616 Masehi, ketika bangsa Turki datang lagi dengan tentara yang kuat dan mengepung Erivan, bangsa Persia melawan dan memukul mundur para penyerang. Melihat kenyataan itu, para negarawan Turki mulai memikirkan langkah-langkah perbaikan dalam segala bidang demi kestabilan dan kekuatan kerajaan. Langkah-langkah perbaikan kerajaan Turki Utsmani mulai diusahakan oleh Sultan Murad IV dan memperoleh kemajuan. Namun, situasi politik yang sudah membaik itu kembali merosot pada masa pemerintahan Ibrahim pada tahun 1640 sampai 1648, karena ia termasuk orang yang lemah. Pada masa tersebut, orang-orang Venesia melakukan perperangan laut untuk melawan dan berhasil mengusir orang-orang Turki Utsmani dari Cyprus dan Creta tahun 1645 Masehi. Kekalahan itu membawa Muhammad Kopru ke kedudukan sebagai wazir atau Syad al-Azam, Perdana Menteri, yang diberi kekuasaan absolut. Ia berhasil mengembalikan peraturan dan mengonsolidasikan keuangan negara. Setelah Kopru meninggal dunia pada tahun 1661 Masehi,
Jabatannya dipegang oleh anaknya. Ibrahim menyangka bahwa kekuatan militernya sudah kuat kembali. Karena itu, ia menyerbu Hongaria dan mengancam Vienna. Namun, perhitungan Ibrahim meleset. Ia kalah dalam pertempuran itu secara berturut-turut. Pada tahun 1683, Turki Utsmani mengadakan penyerangan ke benteng Wina, tetapi mereka mengalami kegagalan. Hal ini meyakinkan bangsa Barat dan Eropa bahwa Turki Utsmani telah lemah. Untuk itu, mereka mengadakan banyak serangan ke wilayah Turki Utsmani. Sejak Sultan Turki gagal dalam merebut kota Wina pada tahun 1683, peranan kerajaan Osmaniyah pun di medan perperangan berubah. Sejak tahun 1683, tentara Turki kebanyakan hanya berusaha sekedar menangkis pukulan-pukulan musuh dan tidak berdaya untuk melancarkan serangan-serangan. Pada masa selanjutnya, wilayah Turki Utsmani yang luas itu sedikit demi sedikit terlepas dari kekuasaannya, direbut oleh negara-negara Eropa yang baru mulai bangun. Pada tahun 1699 Masehi, terjadi perjanjian Karlowitz yang memaksa Sultan untuk menyerahkan seluruh Hongaria, sebagian besar Slovenia dan Kroasia kepada Habsburg dan Hemiminids, Podolia, Ukraina, Morea, dan sebagian Dalmatia kepada orang-orang Venesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.